Sebenarnya sosok ini orangnya cerdas. Sampai-sampai dengan kepandaiannya ini, beberapa orang sangat percaya dengan apa yang dia sampaikan. Sampai-sampai beberapa orang ini sangat mendambakan sosok ini untuk menjadi seorang pemimpin. Halo, jumpa lagi dengan saya, Cak Paijo, di konten Ruang Misteri. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, pada pagi hari ini, saya ingin melanjutkan atau meneruskan cerita saya. Jadi, ini adalah sambungan dari video sebelumnya, dan ini masuk bagian ketiga. Kalau teman-teman belum melihat videonya atau apa sih yang sedang saya bahas di sini, kalian bisa tonton video bagian pertama dan kedua di channel ini, dan saya akan menyantumkan linknya di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Oke. Ngenteni ya. Oke. Pada bagian ketiga ini saya akan membahas gambaran mengenai adanya padang rumput yang sebenarnya tidak terlalu luas, tapi pengaruhnya sangat besar sekali. Efeknya sangat besar buat yang lainnya. Jadi pada gambaran ini saya mendapat sebuah petunjuk padang rumput, di mana padang rumput ini dikelilingi oleh semak belukar. Dan padang rumput itu sendiri terbagi menjadi dua. Padang rumput sebelah dalam yang mendekati semak belukar itu warnanya hijau kekuningan, yang artinya rumput ini sebagian ada yang mengering dan sebagian masih ada yang hijau, jadi masih bercampur. Dan masuk ke bagian dalam lagi, rumput terlihat mengering, dan tepat di bagian tengah ada tiang menjulang yang tingginya sampai ke langit. Sampai-sampai saya sendiri tidak bisa melihat puncak dari menara ini. Guys, akan kita bahas satu persatu arti dari gambaran ini. Ngomong patung cotot. Oke, kita lanjut. Saya akan bahas satu persatu dari gambaran ini. Apa sebenarnya makna dari gambaran ini? Yang pertama adalah tiang yang ada di tengah-tengah padang rumput, yang tingginya
sampai ke langit. Ini kalau menurut saya, tiang yang tingginya sampai ke langit ini menandakan atau menggambarkan adanya sebuah ambisi yang sangat besar untuk menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya sosok ini orangnya cerdas. Dia pandai bicara. Dia pandai menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya ke khalayak umum. Sampai-sampai dengan kepandaiannya ini, beberapa orang sangat percaya dengan apa yang dia sampaikan. Sampai-sampai beberapa orang ini sangat mendambakan sosok ini untuk menjadi seorang pemimpin. Dan orang-orang pada menaruh pengharapan pada sosok ini. Tapi perlu diingat, sosok ini memiliki ambisi yang sangat tinggi, yang sangat besar. Yang ada di pikirannya, dia adalah sosok yang cocok untuk memimpin, untuk menjadi seorang pemimpin. Sampai-sampai dia sendiri lupa kalau ambisinya itu secara tidak langsung ingin menyamai Tuhan. Karena tiang setinggi langit ini bisa dikatakan seperti itu. Dia ingin tampil di puncak, apalagi di langit. Jadi sosok ini cerdas, pandai, bicaranya juga oke, janjinya juga oke. Tapi semua itu hanya di mulut. Dan perlu kalian ketahui, tiang setinggi langit ini mengingatkan saya pada Menara Babel. Yang tingginya sampai ke langit. Itu harapan mereka. Di mana dibangunnya Menara Babel ini ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Persis dengan apa yang saya lihat ini, menara setinggi langit. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena bagaimanapun juga sosok pemimpin ini bisa dikatakan itu penipu yang ulung. Sampai-sampai banyak orang yang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Banyak orang yang menaruh pengharapan pada sosok ini.
tapi hasilnya nggak ada. Kenapa saya katakan nggak ada? Ini digambarkan dengan adanya rumput yang kering, di mana rumput kering ini atau padang rumput yang ada di sini itu menggambarkan wilayah yang akan dipimpin oleh sosok ini, di mana rumput yang kering menandakan tidak adanya pengharapan di sana. Meskipun di bagian tepi yang mendekati semak belukar, rumput ada yang hijau, tapi tetap saja kalau seandainya sosok pemimpin ini baik, jujur, seharusnya rumput yang mengelilingi tiang atau menara setinggi langit ini seharusnya berwarna hijau, tidak kuning dan kering. Ini menandakan bahwa apa yang diomongkan oleh sosok ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Saya nggak tahu sosok ini akan menjadi pemimpin negara, baik itu presiden, bupati, gubernur, ataupun pemimpin agama, ataupun pemimpin komunitas, kelompok. Saya nggak tahu. Yang pasti sosok ini bakal muncul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa ini. Dan sosok ini memanfaatkan kondisi perekonomian yang sedang ambruk. Kondisi perekonomian yang tidak menentu. Karena kondisi bangsa kita akan diterpa adanya badai ekonomi. Dan ini dimanfaatkan oleh sosok ini. Dia sangat cerdas sekali, cerdik, memanfaatkan peluang yang ada untuk mengumpulkan pendukung. Tapi kalian harus waspada bahwa sosok ini antara hati dengan mulut tidak sesuai. Dia cerdik, dia pandai, tapi dia pandai dalam hal menipu, mengelabui kita. Dan yang bagian paling luar yaitu semak belukar ini menggambarkan bahwa sosok ini banyak yang melindungi. Jadi kalau kita lihat dari luar, yang terlihat semak belukar dengan menara yang menjulang ke langit. Sedangkan bagian tengah, yaitu wilayah yang dipimpin sosok ini, yang berupa padang rumput yang kering, itu tidak terlihat. Jadi apa yang terlihat sebenarnya itu enggak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Dari luar terlihat, wah rimbun sekali. Seolah-olah bahwa sosok pemimpin ini akan membawa kesejahteraan. Kali ini digambarkan dengan semak belukar yang rimbun, yang sangat lebat, dengan
dedaunan yang begitu lebatnya itu. Ini menggambarkan sebuah kesejahteraan, rimbun, seakan-akan bisa mengayomi. Kita merasa sejahtera bila berada di sana. Tapi yang perlu kalian ingat, ini semak belukar yang pada umumnya ditumbuhi dengan duri, di mana semak belukar ini tidak menghasilkan buah sama sekali, yang ada hanya duri, saling sikut. Jadi jangan mudah percaya dengan sosok yang bakal muncul dengan janji-janji yang hebat. Jangan percaya dengan janji-janji yang muluk, bahwa kalau kalian memilih saya akan mensejahterakan kalian. Bullshit, omong kosong. Itu hanya trik pemasaran untuk meraih suara, untuk mengumpulkan pengikut. Jadi jelas sekali, dari menara setinggi langit yang merupakan sosok yang memiliki ambisi yang sangat kuat, dengan melupakan kodrat yang ada, yaitu kodrat sebagai manusia yang seharusnya bisa menjadi contoh yang baik, bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa mensejahterakan. Tapi semua itu nggak ada pada sosok ini. Mungkin yang sejahtera adalah kelompoknya sendiri. Yang ada di dekat para sosok ini. Yang pasti pengharapan tidak ada. Di mana pengharapan yang diberikan kepada orang-orang itu gak bakal terwujud. Yang ada hanya kekecewaan pada akhirnya. Padang rumput adalah wilayah, menggambarkan wilayah. Wilayah kekuasaan sosok ini. Semak belukar seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi perlu kalian waspadai, entah itu siapa yang intinya dia seorang pemimpin, kalian harus waspada, ya, waspada. Jangan mudah percaya dengan gombal mukio, gedabrus. Itu hanya di mulut saja, kenyataannya nggak bakal terwujud. Yang terwujud hanya ambisi sosok ini. Pendukungnya sangat kuat sekali, fanatik. Perlu kalian ingat, gambaran sosok pemimpin ini bisa jadi seorang presiden, bupati, gubernur, wali kota, pemimpin agama,
entah itu dari agama manapun, kalau intinya menyesatkan, hati-hati. Terutama iman kita, jangan sampai tergadai pada mereka. Jangan sampai kita percaya pada mereka, malah kita tersesat. Intinya sosok ini adalah seorang penipu yang ulung, penipu yang lihai. Jadi tetap waspada, waspada. Tapi entahlah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ini hanya sebuah gambaran. Saya hanya berharap jangan sampai sosok ini bisa menipu kita yang memiliki pemikiran waras. Tetap berdoa agar bangsa kita, kehidupan kita, kehidupan masyarakat bangsa Indonesia tetap nyaman, sejahtera, saling toleransi. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bisa semangat ngonten lagi. Oke, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.